Banyak beredar keris Singobarong palsu. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk keris Singobarong yang asli? Jangan sampai tertipu. Simak video ini sampai akhir. Saya akan menunjukkan salah satu keris Singobarong original dari era kerajaan Mataram Senopati. Keris Singobarong bukan sekedar pusaka, tapi juga lambang kebesaran dan kewibawaan. Ia memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu ornamen gandeknya yang menampilkan stilasi singa, mencerminkan kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati, layaknya Raja Rimba yang berkuasa atas wilayahnya. Keris ini memiliki lok 5 dengan pamor beras wutah, simbol kelimpahan dan keberkahan. Sebagai keris tangguh Mataram Senopati, pengaruh gaya Majapahit masih terasa kuat. Besinya yang hitam kebiruan, pamornya yang pandes, bilah ramping dengan tantingan ringan, serta sogokan yang dalam hingga seringkali ditemukan keris pada era tersebut dalam kondisi sogokannya yang berlubang akibat usia. Singobarong bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga kewaspadaan dan dominasi. Seperti singa yang tidak sekedar bertarung dengan taring dan cakarnya, tetapi juga dengan kecerdikan dan naluri tajam. Keris Singobarong menjadi simbol sebuah perlindungan dan kepemimpinan bagi pemiliknya. Namun banyak orang keliru tentang keaslian keris ini. Bagaimana cara membedakan yang asli dan yang palsu? Benarkah banyak beredar keris Singobarong palsu? Sebenarnya tidak ada yang namanya keris palsu, asalkan ia tetap memenuhi kaidah-kaidah pembuatan keris, ditempa melalui proses lipat dari perpaduan besi, baja, dan bahan pamor, memiliki bentuk yang mengikuti pakem, termasuk lok, rician, condong leleh, dan sebagainya. Jadi selama keris tersebut dibuat dengan cara yang benar, ia tetaplah keris asli, bukan keris palsu, meskipun bukan dari era kerajaan kuno. Yang perlu kita bedakan adalah tangguhnya, yaitu estimasi waktu pembuatannya. Sebagian besar keris Singobarong yang dianggap palsu sebenarnya adalah keris Kamardikan, yaitu keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Bukan palsu, bukan imitasi, tetapi tetap sebuah keris jati. Lantas kenapa masih ada yang menganggapnya sebagai keris palsu? Keris adalah warisan budaya yang kaya akan makna. Jika kita hanya menilai dari tangguhnya tanpa memahami esensi dan falsafahnya, maka kita bisa terjebak dalam persepsi yang keliru. Sekarang giliran Anda yang menilai, apakah keris baru atau Kamardikan masih layak disebut sebagai keris asli atau justru malah keris palsu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.